Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Tentunya kami juga informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesehatan TVRI Bengkulu bisa didapatkan di sosial media kita. Dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, tentunya hari ini kita akan membahas terkait kesehatan yang dimana kita mengangkat tema yaitu mencegah infeksi pernapasan di musim pancaroba. Untuk itu nantinya kita akan berdiskusi bersama narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Lisda. Halo dokter. Halo Afifah. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Baik, dan juga kita juga kehadiran Dr. Putri Santri. Halo dokter. Halo. Wow, luar biasa. Tentunya hari ini kita bisa bersama-sama ya hadir pada program Dokter Kita untuk membahas terkait mencegah infeksi pernapasan di musim pancaroba. Mungkin sebelum itu di Dokter Putri dulu nih boleh menjelaskan infeksi pernapasan itu seperti apa sih dokter? Oke, jadi hari ini kita ngomongin tentang infeksi saluran pernafasan akut ya. Jadi nanti ada dibagi menjadi infeksi saluran pernafasan akut yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, sebenarnya ini masalah yang mungkin kedengarannya simpel ya, tapi banyak kejadiannya masih menjadi 10 penyakit terbanyak di Indonesia ya. Di Bengkulu pun juga sama seperti itu. Jadi nanti kita akan menjelaskan tentang pernafasan itu sistemnya seperti apa saja, dari atas, dari mulut, hidung sampai nanti ke paru-paru. Lalu apa yang terjadi kalau terdapat kelainan di situ. Kelainan yang kita maksud di sini adalah peradangan ya atau infeksi. Dan kaitannya dengan musim pancaroba yaitu musim peralihan antara musim kemarau, panas dan juga musim hujan. Nanti kita akan bahas jenis-jenis penyakitnya dan cara pencegahannya. Baik dokter, tapi kan ini juga menjadi apa ya, mungkin kebiasaan juga yang sering terjadi gitu ya, penyakit yang dianggap sepele juga nih dokter terkadang di sebagian masyarakat tentunya ya. Apakah tingkat dari kesadaran masyarakat untuk datang nih, apalagi ke puskesmas tingkat pertama ya tentunya ya, Vaskes tingkat pertama itu dari dokter Lisda, apakah banyak masyarakat juga yang sangat perhatian nih terhadap infeksi pernafasan ini sendiri? Jadi kalau kita membahas soal infeksi saluran pernapasan akut itu seperti yang sudah disinggung oleh dokter Putri tadi ya Afifah, dia masih menjadi 10 penyakit terbanyak gitu. Dan masyarakat itu biasanya ada musim-musimnya sih ya angka kejadian ini, angka kunjungan terkait kasus infeksi saluran pernapasan akut. Nah biasanya dia kalau di musim-musim peralihan kayak mulai masuk musim penghujan misalnya, atau angka kelembapan udara yang tinggi gitu ya, curah hujan yang tinggi. Nah di situ biasanya angka kunjungan pasiennya itu akan meningkat juga. Jadi kalau dibilang kesadaran ini, kalau kita berbicara soal tindakan preventif atau pencegahan, maka seharusnya sebelum terjadi ya Afifah ya. Tapi kalau di Vaskes ini yang kita temui adalah ketika dia sudah mengalami keluhan gitu. Artinya berarti kan sudah terjadi ya, bukan lagi kita bicara soal tindakan preventif gitu. Nah sebenarnya sih harapannya justru sebelum memasuki musim pancaroba itu kita harusnya sudah tahu supaya yang langkah yang kita ambil itu sifatnya adalah yang preventif tadi. Jadi kalau bisa itu jangan terjadi dulu gitu. Jadi kita memprepare diri kita bagaimana sih sebenarnya harus memasuki atau menghadapi musim pancaroba itu. Jadi harus persiapan dulu Ya, dia dok betul. ya. Baik. Tentunya seperti apa terkait mencegah infeksi pernapasan ini, mungkin boleh langsung dijelaskan nih dokter? Oke, Dengan boleh poin-poin. dibantu untuk tayangan slide-nya ya. Mungkin sambil, ya ini dia. Jadi hari ini tema kita itu adalah tentang mencegah infeksi pernafasan atau ISPA biasanya disebut ya di musim pancaroba ya. Nah sebelum kita masuk ke tentang ISPA-nya sendiri, mungkin boleh next slide. Kita harus tahu dulu sebenarnya musim pancaroba itu apa gitu ya. Mungkin kalau orang awam sih banyak yang bilang pokoknya musim penghujan lah atau musim yang dia dingin lah gitu ya. Karena kalau biasanya kalau musim yang lagi panas-panas kayak gini ya Afifah, itu biasanya jarang sih ada keluhan. Tapi ketika ada peralihan dari yang musimnya itu relatif panas lalu kemudian menuju ke musim penghujan, nah di situ mulai ada keluhan. Jadi intinya musim pancaroba itu adalah peralihan musim.
Nah, biasanya juga orang awam itu pahamnya itu biasanya di bulan-bulan yang katanya nih Afifah dalam tanda kutip ada ujungnya ber gitu ya. Jadi katanya itu ada filosofinya mungkin ya, tapi itu sih nggak bisa kita bilang sebagai sesuatu fakta yang 100% ya gitu. Tapi memang biasanya ketika kita memasuki bulan yang agak di bawah-bawah nanti mendekati penghujung tahun, kita akan mempersiapkan untuk masuk ke musim peralihan ini gitu ya. Mungkin boleh dibantu untuk next slide-nya. Oke, nah ini dia ya. Jadi masa peralihan antara dua musim besar. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini kan kita punya dua musim ya. Ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Jadi fase peralihannya itu, kenapa itu yang bukan pada saat dia sudah penghujannya ya. Memang pada waktu penghujannya memang angka kejadiannya biasanya tinggi juga. Tetapi terutama ketika dia beralih. Karena apa? Tubuh kita kan biasanya udah menyesuaikan nih, tidak kena curah hujan dan lain-lain. Tapi lalu kemudian pada masa-masa peralihan, kita menghadapi situasi yang baru. Bisa kita bilang nih Afifah kayak kita beradaptasi lah. Benar, gitu. penyesuaian Jadi ya, iya Dok, ya. betul. Dimana-mana kalau penyesuaian itu kan kita harusnya mempersiapkan sesuatu ya, atau pasti akan ada sesuatu yang berubah gitu dari diri kita. Nah, jadi pada waktu peralihannya sebenarnya gitu. Kalau sudah blek masuk di musim penghujannya sih sebenarnya biasanya tubuh udah akan bisa sih menyesuaikan gitu. Paling di situ biasanya masyarakat udah pada paham, entah itu doping vitamin untuk imun dan lain sebagainya. Baik dok. Ya. Nah ini juga pertanyaan nih, kenapa ya dok ya mungkin ketika kita ada perubahan cuaca, baik itu dari musim panas ke musim dingin atau mungkin kita yang di tropis ini tiba-tiba kita terima cuaca yang cukup bersalju, itu tubuh kita tuh kayak butuh penyesuaian. Sebenarnya apa sih yang harus disesuaikan dari tubuh kita ini dok? Oke, jadi namanya kita beralih ya, sama kayak tadi kita analogikan atau kita ilustrasikan, misalnya kita masuki suatu tempat yang baru gitu. Dari yang tempat lama misalnya kita biasanya tuh nggak di ruangan AC deh gampangnya, lalu kemudian kita berubah di suatu tempat, ruangan yang kita bekerja atau mungkin kita kuliah atau kita belajar yang ber-AC. Maka pasti ada perubahan-perubahan kan, salah satunya tadi cuaca, iklim, kelembapan, tingkat suhu, itu pasti akan berpengaruh pada kondisi tubuh kita gitu. Nah jadi terutama pada waktu di fase peralihannya, di situ kan dia akan ngejut ya, dari yang sebelumnya tuh jarang banget hujan nih karena kemarau gitu ya, tiba-tiba sekarang paginya kena hujan, malamnya kena hujan lagi, kadang rintik-rintik aja gitu ya. Dan kadang-kadang juga hujan ini sekarang tuh ini ya agak-agak tricky gitu ya. Jadi kadang hujan tiba-tiba bisa cerah lagi. Benar kayak sekali. gitu. Nah, seperti inilah yang akhirnya tubuh itu harus bisa menyesuaikan dengan kadar iklim, cuaca, kelembapan, tingkat suhu gitu. Nah, itu akan dipengaruhi oleh imun tadi. Baik, jadi memang kondisi tubuh kita dengan imun yang baik yang untuk mencegah tentunya ya dok Iya, ya. betul. Tapi tahan dulu nih, nanti kita akan menjelaskan lagi tentunya dari dokter Lisda terkait mencegah infeksi pernafasan di musim pancaroba. Tetap di dokter kita, bersama kita sehat.